Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jufrijen Channel. Kali ini kita akan berbincang banyak dengan seorang pakar tentang pupuk organik. Bagaimana mengisahkan atau mengkonsepkan agar pupuk organik ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Hari ini kita akan coba undang beliau kemari. Dengan kesibukan beliau, hari ini beliau bersedia untuk hadir bersama dengan Jufrijen Channel. Dan sebelum itu kita akan sapa dulu, beliau adalah Pak Julfan SPD. Assalamualaikum Bang Julfan. Waalaikumsalam. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Sehat Bang ya? Nah, gimana perkembangan sekarang Bang? Apakah masih terus mengembangkan upaya-upaya organiknya dengan riset-risetnya ataupun gimana sekarang Bang kondisinya? Ya, kondisi sekarang kita masih seperti program yang kita rencanakan untuk pemberdayaan terhadap petani-petani, yaitu menelusuri dari desa ke desa, mempromosi produk pertanian. Walaupun itu agak berat bagi kita tetap fokus ya satu tujuan, yaitu melangkah ke depan petani itu harus mandiri. Harus mandiri melalui konsep pertanian organik Bang ya. Nah, bagaimana Bang langkah-langkah menuju ke situ? Kenapa Abang berpikir bahwa pupuk organik itu menjadi sebuah hal yang efektif digunakan oleh petani Bang? Ya, yang pertama itu kan kita harus lakukan diskusi, memperkenalkan kembali itu tentang pertanian organik. Sebenarnya pertanian organik itu pernah dilakukan oleh nenek-nenek kita terdahulu, orang-orang terdahulu melakukan pertanian organik, memanfaatkan semua, contohnya seperti hijau-hijauan yang ada di pekarangan untuk sebagai pupuk. Karena kondisi dengan semakin canggihnya alat-alat pertanian dan bermacam pupuk-pupuk konvensional. Nah, di kala itulah kita harus berdiri kembali dan fokus pada satu tujuan, itu memperdayakan, yang saya bilang tadi, memperdayakan petani, yaitu kita harus mempromosi, kita harus memperkenalkan kembali. Memperkenalkan kembali, karena kan kenapa harus kita memperkenalkan kembali? Karena sering terjadi kelangkaan pupuk subsidi di kala petani sangat membutuhkan. Nah, dari situlah kita harus bergerak memperkenalkan kembali pupuk organik kepada petani, yang intinya di kala pupuk subsidi ini langka, kelangkaan pupuk, petani itu bisa mandiri dan bisa membuat pupuk sendiri. Dengan biaya yang cukup murah. Berarti salah satunya adalah Abang coba untuk mengupayakan agar kembali ke alam dengan organiknya, supaya yang pertama kelangkaan pupuk itu bisa teratasi ya. Yang kedua menyangkut dengan produksi pupuk itu sendiri akan lebih murah. Menyangkut satu lagi Bang, menyangkut dengan bagaimana pertumbuhan tumbuhan itu sendiri, baik padi misalnya, jagung atau beberapa tanaman-tanaman lain yang memang bisa digunakan untuk pupuk organik Bang. Ya, kemarin kan saya udah buat penelitian tuh sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Dengan membuat pupuk organik itu harus ada fermentasi, menghabiskan waktu 14 hari sampai 21 hari. Nah, saya pikir petani kita ini orangnya instan. Petani tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, maka dari situ saya buat kajian penelitian terhadap pupuk organik. Alhamdulillah 2018 berhasil terobosan saya, pupuk itu tanpa fermentasi. Tanpa fermentasi, fermentasi ya? Tanpa fermentasi, setelah kita buat langsung bisa kita aplikasi. Tidak menghabiskan waktu. Nah, dikala pupuk itu ada dalam kapasitas banyak, tapi bisa disimpan dalam waktu lebih daripada 1 tahun. 1 tahun. Nah, maka dari situlah saya bergerak, dan hasilnya sama kayak kita menggunakan pupuk konvensional. Tidak ada beda. Cuman kelebihan daripada pupuk organik, yang pertama, dikala kita mengkonsumsi hasil panen itu lebih sehat. Lebih sehat ya. Yang kedua, biaya kos pertanian itu lebih murah. Nah, bagaimana daya kerja dari organik itu sendiri Bang? Kalau nggak salah saya juga membaca beberapa artikel bahwa organik itu mencoba menjadi dapur, artinya memproduksi sendiri mikroorganismenya yang ada di dalam tanah itu dicoba bangkitkan. Ya seperti itu gimana Bang konsep organiknya gitu? Sebenarnya organik itu walaupun
prosesnya agak lambat daripada pupuk konvensional, tapi pupuk organik itu kan bisa mengembalikan organisme yang dinamakan dengan kehidupan di dalam tanah yang bisa mengurai tanah itu dan menciptakan bermacam-macam konsep pupuk terhadap kebutuhan tanaman. Dan, maka dari situ kan kita harus berlahan, walaupun lahan pertanian kita sudah lama yang dilakukan pemupukan secara konvensional menghabiskan biaya yang cukup mahal, tapi dari situlah kita mulai. Kita mulai untuk kembalikan ke organik supaya alam itu udah mulai terjaga, karena bahan yang kita butuhkan adalah bahan yang ada di pekarangan, pekarangan sawah ataupun di pekarangan rumah atau di kebun, itu hijauan semua. Tujuan kita gunakan hijauan untuk mengembalikan kesuburan tanah, memperbanyak mikroorganisme itu, bakteri di dalam tanah. Bakteri dalam tanah sehingga mampu mengurai, menghasilkan MPK ya, kalau nggak salah saya. Menghasilkan nitrogen. Kalau itu kondisi MPK yang kita nggak punya lab, tapi yang kita lihat pertumbuhan terhadap tanaman itu lebih bagus ya. Lebih bagus. Berarti belum diuji lab ini ya, Bang, agak dekat lagi Bang. Itu sementara belum kita uji lab. Apa sih kandungan dalam pupuk selama ini yang saya buat, belum saya uji lab, tapi yang saya lihat daripada hasilnya, alhamdulillah tidak jauh beda dengan kita gunakan pupuk konvensional. Nah, sekarang hasil produksinya yang diupayakan, hasil produksi itu dikembangkan dan dijual atau memang memberdayakan petani, Bang? Ya, ini langkah sekarang yang saya lakukan untuk memperdaya petani. Ya, saya buat kajian. Berarti melakukan pelatihan terhadap konsep organik itu, Bang, gitu. Kita langsung telusuri ke desa antar desa, memperkenalkan kembali, kita ajarkan. Kita ajarkan kepada petani cara membuat pupuk cair, cara membuat pestisida nabati, cara membuat pupuk padat organik. Membangun mindset itu agak sulit nggak, Bang? Kira-kira dari petani sekarang yang udah ketergantungan dengan pupuk-pupuk non organik, pupuk-pupuk produksi kimia dan segala macam. Nah, mengubah pola pikir masyarakat itu gimana? Ada tantangan tersendiri tidak, Bang? Kira-kira? Sebenarnya kan kalau agak dekat lagi. Tantangan tuh banyak. Banyak tantangan, walaupun kita diundang, habis itu kita didebat dalam proses kita beri materi, tapi itu menjadi satu pengalaman bagi kita, karena kan petani itu tidak semuanya mempelajari organik. Makanya kita jangan pernah putus asa, jangan pernah kita harus mundur walaupun banyak rintangan, tapi kita harus fokus. Suatu saat ini pasti akan berhasil. Pasti akan diikuti ya, kalau melihat keberhasilannya ada, gitu ya. Nah, selanjutnya Bang, kira-kira dari ini berapa petani Bang udah mampu diberdayakan sehingga mereka mengubah pola tanam mereka sendiri dengan menggunakan organik? Ya, sebenarnya udah ada beberapa petani yang saya kaderkan. Saya kaderkan supaya bisa meneruskan perjalanan saya, supaya orang ini bisa memperluas wawasannya terhadap petani-petani yang ada di pekarangan. Contohnya kemarin yang saya buat pelatihan di Madat, di Kecamatan Madat itu 26 desa. 26 desa. Setiap desa itu ada 5 kader yang saya bimbing. Dan setelah saya bimbing, saya langsung turun ke lokasi. Saya turun ke lokasi mendampingi petani, apa keluhan petani. Di situ harus kita pecahkan persoalan. Nah, di saat ini berarti membangun partisipatif ya, membangun kebersamaan dengan masyarakat sehingga menemukan permasalahan sendiri, di situ kita pecahkan bersama-sama dengan masyarakat. Seperti itu, Bang ya? Iya, karena kan kita harus langsung ke lapangan. Apa permasalahan yang petani alami sekarang? Nah, disitulah harus kita buat konsekuensi, kita ajarkan kembali cara mengatasi hama, mengatasi kondisi tanah yang keasaman. Nah, kita langsung di lapangan, kita langsung praktek supaya petani itu lebih memahami langsung. Bukan kita kasih teori, tapi kita langsung ke lapangan. Bersama-sama ya. Bersama-sama dengan petani. Disitulah kita ambil solusinya. Kita buat satu kajian apa yang harus kita atasi. Artinya mulai dari pupuk hingga pestisida hingga bahan-bahan penyemprotan itu pestisida, Bang ya? Itu juga dihasilkan dari organik, Bang. Ya, semua organik. Yang pertama yang kita ajarkan itu cara pembuatan pupuk cair. Pupuk cair cair GPT itu. Yang kedua kita ajarkan ke petani, yaitu pestisida nabati. Yang ketiga kita ajarkan ke petani
pupuk padat. Pupuk padat. Pupuk padat supaya kan semua yang dibutuhkan petani itu udah lengkap. Iya. Bahan-bahan tersendiri mudah nggak didapat dari Semua masyarakat? tuh bahan paling mudah karena yang kita pakai hijauan semua, terutama tuh rumput. Rumput kan semua di kalangan petani itu ada. Yang kedua itu kita gunakan daun gamal. Daun gamal habis itu kita gunakan juga daun kelor. Oh, daun kelor. Semua kan hijauan itu punya nutrisi tinggi yang dibutuhkan kembali oleh tanaman. Saya dengar dari kehijauan-hijauan itu akan mengandung nitrogen tersendiri ya, bukan? Nah, semua kan belum itu, kita uji ya untuk itu ya. Cuman kita baca juga referensi ya. Semua kan hijauan itu ada kandungannya, cuman yang lebih sedikitnya antara persentasenya. Kandungan N-nya berapa persen, kandungan fosfatnya berapa, kandungan kalsiumnya berapa, kita nggak tahu. Tapi kita lihat daripada hasil pertumbuhan tanaman itu, tanaman menggunakan pupuk organik itu lebih sehat ya. Lebih sehat dan lebih tahan daripada serangan hama. penyakit. Lebih sehat dan lebih tahan dari serangan hama itu sendiri ya. Nah, saya dengar-dengar Bang Zulfan kemarin ada disentuh oleh pemerintah daerah. Apakah tertarik nggak di saat Bang Zulfan memberi pemahaman bahwa pentingnya sebuah pupuk organik buat masyarakat kita di Aceh Timur ini, Bang? Gimana sekarang? Ya, kita walaupun kemarin kita pernah diundang dan pernah kita buat demplot itu kan. Cuman saya lebih fokus terhadap petani. Langsung ya? Kita lebih fokus terhadap petani. Kita tidak mengambil konsep daripada pemerintah. Kita langsung siapapun yang menghubungi saya langsung ke lapangan. Apa permasalahan di lapangan, kita langsung berhadapan dengan petani. Disitulah kita ajarkan petani. Mengubah pola pikir masyarakat lebih tersentuh ke situ ya. Jadi tidak tidak mau keterikatan dengan salah satunya dengan pemerintah karena ini mau langsung, Bang. Kita dengan pemerintah kita ada juga buat pendekatan. Cuman kan kita lebih fokus, kalau saya tuh lebih fokus terhadap petani langsung. Peran di pemerintah itu mendukung program-program petani itu aja. Nah, kalau seandainya masyarakat melihat dari kondisi itu, masyarakat butuh, Bang, nih. Misalnya dari apa yang kita bincang-bincang ini ditonton oleh masyarakat kita, nah masyarakat butuh untuk pendampingan Abang. Gimana kira-kira, Bang? Nah, kalau memang petani itu butuh dampingan saya, insya Allah. Insya Allah saya akan langsung ke lapangan. Di situ kita ajarkan petani. Akan dihubungi dengan boleh dipublikasi nomor WA atau gimana? Atau nanti bisa di ini atau gimana caranya? Nanti, supaya bisa kalau memang kita nanti bisa kita publikasi nomor handphone atau nomor WA supaya petani itu lebih langsung langsung menghubungi kita dan saya langsung ke lapangan. Berarti nanti ditera di bawah ini akan saya bisa tuliskan nomor WA Abang supaya petani-petani yang butuh nanti akan bisa menghubungi Bang Zulfan langsung ya. Bisa. Nah, satu lagi Bang, menyangkut dengan banyak sudah mengenal Bang Zulfan terhadap konsep pertanian organiknya. Nah, apa yang diharapkan dari itu, Bang? Itu kan kerja sukarelawan, seperti itu. Ini saya tidak berurusan dengan politik. Saya tidak ada berurusan dengan politik. Bukan dengan cara ini saya memanfaatkan petani. Yang pertama saya memberi bimbingnya, tahu-tahu saya menyalonkan sebagai salah satu di unsur politik itu. Semuanya dari situlah saya tidak mau. Saya yang penting saya berharap dengan program saya ini ke depan Aceh Timur itu mempunyai produk. Satu produk unggulan di sektor pertanian organik. Yang kedua itu petani itu sudah mandiri. Cuma satu lagi saya bilang, saya tetap tidak berfokus pada politik. Benar. Kalau di persentase berapa persen, Bang, dari penduduk Aceh Timur di pertanian ini yang sudah coba bisa dapat gambaran persentasenya, Bang? Insya Allah dari saya bergerak dari tahun 2017 sampai sekarang itu hampir 50% kader saya yang saya telusuri antar desa ke desa itu udah mulai mencoba. Dan orang itu bisa menghubungi saya langsung dengan hasil yang dicobanya. Artinya sudah ada kader dan kader itu berharap berkembang sendiri di desa ya. Nah, mereka berminat untuk pelatihan itu apa kira-kira yang harus disiapkan oleh petani, Bang? Ya, kalau memang
petani itu membutuhkan bimbingan daripada saya tidak membawa perlengkapan dari saya sendiri tentang bahan-bahan pupuk, karena saya lihat potensi yang ada di desa itu sendiri. Oh, jadi menggali kearifan lokal yang ada ya? Iya. Supaya kan kalau kita bawa bahan sendiri, otomatis ada bahan yang nggak ada di desa itu sendiri. Dari situlah petani mulai bosan dia. Cuman kalau ada bahan yang ada di pekarangan desa itu sendiri, itulah yang kita proses untuk proses pembuatan pupuk. Ya, di samping memberdayakan petani itu sendiri juga memberdayakan potensi yang ada di situ ya, menggali potensi. Berarti harus melakukan asesmen awal, Bang. Berarti seperti itu, enggak? Kira-kira? Ya, karena kan semua bahan yang saya buat pupuk organik itu ada di semua pekarangan tempat. Nah, ada di misalnya ada desa 1 sama desa 2 ada itu bahannya. Makanya bahan yang ada itu harus kita kembangkan, itu yang harus kita ajarkan ke petani untuk bisa memanfaatkan sebagai pupuk dasar. Nah, berarti sekarang sibuk ya, dipanggil-panggil ke desa A, ke desa B, dan sehingga saya sendiri susah menghubungi untuk datang hari ini ke sini. Nah, Bang, terima kasih banyak, Bang, sudah mau bergabung dengan kami, berbagi ilmu. Harapan kita terus kembangkan perjuangannya, terus lakukan apa yang sudah dilakukan, dan mudah-mudahan petani kita juga akan mengubah pemikirannya sendiri untuk beranjak dengan konsep-konsep masa lalu, dengan konsep-konsep, kalau bahasa Aceh dibilang dengan konsep indatu. Makasih Bang Julvan udah bersedia hadir ke sini, sama-sama, dan harapan saya terus kembangkan, Bang. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Julvan, atau lebih akrab disapa saat sekarang adalah Pak Tani, karena sudah berhasil menunjukkan konsep pertanian organik yang dikembangkan sendiri dan dilakukan riset sendiri, dan sekarang sudah dimanfaatkan dan sudah berhasil beberapa kelompok-kelompok petani yang ada di seputaran Aceh ya, bukan hanya Aceh aja, bukan hanya Aceh Timur aja, tapi udah berkeliling Aceh, Bang, ya, untuk itu. Nah, berterima kasih sekali hari ini beliau sempat memberi waktu, meluangkan waktu untuk kita, dan saya Jufri undur diri dari harapan Anda. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.